يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه. Nah, oke teman-teman sekalian, kita sudah bergabung dengan narasumber kita. Ada dua narasumber yang akan bergabung sekaligus. Beliau itu dulu, mereka itu teman sebangku saya dulu, teman sebangku saya, teman-teman gibah lah dulu lah ya, dengan orang-orang. Sekarang mereka ada bergemu-gemu. Apa kabar? Apa kabar? Pak Soleh, apa kabar, Pak? Baik. Baik, Masuk ya. Pak. Alhamdulillah, ini tadi habis ikut khataman ceritanya, jadi agak telat. Mohon maaf. Pak Zainul, apa kabar Pak Zainul? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tambah subur makmur ya. Iya, tambah pola. Luar biasa. Luar biasa. Udah ada yang bolong belum pasanya ini? Sampean wis bolong tak durung, Mas? Oh, kalau saya bolongin ya, pengen. sorry. Refleks guys. Oke. Zidni Ilma, Mustamid ini besok. Bahasanya koyo neng grup One Piece. Santai. Ini besok. Nah, jadi teman-teman semua, jadi malam ini khusus kita bahas tentang ya tap-tap. Yang sempat viral itu ya tap-tap, ya enter, ya altesif control. Seperti itulah yang lebih nanti. Kas, ulangi. Siaran ulang. Itu enggak ada siaran ulang kalau itu terbatas itu. Sing ngomong ini ke PD-mu lho, Bang. Loh, kita guys, ini pokoknya jangan tegang, pokoknya relax biasa biar teman-teman juga menikmati ya enggak. Ini sudah ada yang bergabung. Wih, adikku gabung. Sorry saya. Oke, bisa kita mulai teman-teman semua. Jadi untuk yang baru bergabung, beliau berdua ini yang pakai kacamata namanya Pak Soleh Harifuddin, seorang dosen di IAIN Kediri. Yang sebelahnya juga tak kalah keren adalah seorang bos caula yang mitra usaha di mana-mana. Itu dia besar seperti itu, memang isinya cautok itu kepek gitu, jadi luar biasa itu. Saya pertanyaannya di wing ya, Pak Lali. Nah, biasanya loh wong loro kayak CLBK atau piye toh? Iki mau nasi nek Alfat. Oke, pertanyaan pertama mungkin sebenarnya nggak harus pertanyaan sih, memang kemarin itu kan sempat viral lagu ya tap-tap itu karena memang ternyata setelah ada satu kasus itu ketika ditranslate di Google Translate ya tap-tap itu ternyata adalah artinya ya saya mock gitu ya kalau nggak salah ya. Itu kalau menurut yang saya baca di salah satu website. Nah, sebenarnya itu bahasa apa sih yang digunakan oleh ya tap-tap, itu bahasa apa? Dan itu termasuk jenis apa mungkin ya? Apakah ada jenis yang lain gitu bahasa Arab? Monggo bisa digibahkan di sini mungkin. Monggo. Sebenarnya kira-kira kalau menurut Mas Sofa apa itu? Kira-kira artinya apa yang pas? Ya tap-tap tuh kalau bahasa mungkin semacam ya cup-cup si ya puk kalau ada orang yang galau cup-cup ya kayak gitu. Kalau yang saya pahami kayak gitu. Tapi kalau di translate ternyata kok agak seksisme gitu ya, akhirnya viral kan kemarin itu gimana jadi ya tap-tap itu sebenarnya gini ya, kalau kita cari maknanya di Google kira-kira kita akan banyak menemukan makna-makna terkait dengan apa itu. Kalau di Google tadi yang seperti disebutkan oleh sampean ya dalam bahasa Indonesia apa tadi itu maknanya? Coba sambil saya translate lagi ya. Saya juga kaget kemarin. Mungkin karena itu akhirnya kok dipermasalahkan banyak orang itu kan mungkin. Ya, itu lanjut kan lagi.
bikin shock gitu. Loh, maknanya ternyata ini gitu. Enggak. Kalau orang nggak tahu bahasa Arab yang sesungguhnya kan, loh kok gini kok dibawakan pada acara Ramadan kan gitu kan. Akhirnya kan juga banyak pertanyaan muncul itu. Oke, baik. Oke. Nah, makna itu apa namanya? Ya intinya gitu. Jadi memang karena kalau bahasa Arab yang sifatnya amiyah itu kita sumber untuk belajar itu pertama memang terbatas ya. Beda dengan bahasa Arab itu kamusnya sudah banyak sekali. Tapi kalau amiyah itu memang terbatas. Jadi apa namanya? Ketika muncul makna itu dari terjemah Google juga memang mengejutkan dan akhirnya bisa menjadi masalah. Iya benar. Apa namanya, kita cek dari terjemahnya ke dalam bahasa Inggris itu terjemahnya dalam part and kan kira-kira. Nah kalau kita buat kalau kita cek ke dalam bahasa Inggris ya, itu maknanya adalah puk gitu loh. Jadi artinya di situ kita itu membuat seseorang itu merasa nyaman. Iya kayak kalem tuh tenang ya gitu kan, semacam bahasa kayak gitu kan sebenarnya. Itu maknanya adalah apa namanya, membuat seseorang merasa nyaman atau membuat orang kira-kira. Nah, sehingga gini, terus lagi di situ kebetulan dimulai dengan ya jadi ya tapi dengan huruf ya. Sehingga kita kadang-kadang beberapa kita itu berpikir ternyata ya itu bermakna nida, ya seperti seolah memanggil nida munada lah ya. Ya oke. Oke, siap. Ya-nya itu bukan ya yang berlaku nida. Jadi ya-nya itu adalah sebuah yang ditambahkan. Jadi itu adalah sebuah lambang. Nah, itu tap itu adalah sebuah kata kerja. Jadi dia adalah sebuah kata kerja. Ini bukan sebuah panggilan. Jadi yang seolah-olah kita memanggil ya tap apa namanya, mungkin kalau dalam bahasa orang apa namanya, orang kasmaran itu yang begitu mungkin semacamnya gitu. Jadi itu bukan. Jadi dan yanida dan tap-tapnya itu menjadi kata kerja. Nah, tapi kemudian, kalau kata kerja apakah nanti bisa ditasrif itu nanti? Nah, begitu juga. Jadi begini. Lanjut. Kalau seandainya tap itu kita jadikan kalimat fiil, itu sulasi atau rubai? Di bahasa Amiyah masih. Itu pakai rubai aja, fa'lala. Top-tobatan. Oke, rubai mujarad. Ya. Jadi begini, kalau di apa namanya di Mesir ya, menurut karena sumbernya adalah dari cerita beberapa teman, artinya di situ itu ada istilah itu ketika mau mengucapkan thayyib itu disingkat menjadi thayyib. Oh, oke. Kemudian dalam bahasa Arab manhut ya, berarti kalau misalkan itu kan ada masjid, ternyata ada lagi itu namanya manhut, jarang dibahas. Manhut ya. Itu salah satu jenis wazan yang lain berarti selain rubai, sulasi rubai. Itu seperti ini, seperti misalkan di dalam amsilat tasrif kita tahu ada basmalah, basmilu gitu ya. Ya, basmalatan. Oke. Ada hamdalah, ada hauqalah, ya itu. Yang maknanya adalah bismillahirrahmanirrahim karena basmalah, atau hauqalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi dikumpulkan dari apa namanya, la haula wala quwata illa billah itu dikumpulkan sehingga menjadilah hauqalah gitu ya. Nah, itu dari dikumpulkan menjadi top. Nah, dia top ya toyib gitu berarti. Nah, jadi dia itu kira-kira tuh begitu. Apa namanya? Aturannya dalam rubai manhut itu tidak ada aturan terkait dengan apa namanya huruf yang diambil itu yang mana saja. Misalkan basmalah, kenapa kok cuma ba, sin, mim, lam? Kenapa nggak ada ar-rahman yang diambil di situ? Jadi kan terkait dengan huruf mana saja yang harus diambil. Apakah misalkan bismillahirrahmanirrahim ada bismi, ada Allah, ada ar-rahman, ada ar-rahim. Awalannya masing-masing gitu enggak. Jadi yang penting diambil di situ huruf yang sudah mewakili, dan kemudian nanti huruf tersebut itu urutannya pun juga tidak menjadi masalah. Jadi kan maksudnya yang perlu diperhatikan yang itu masalah urutannya. Jadi yang penting itu urutannya. Jadi
tidak boleh kemudian itu ternyata Bismillahirrahmanirrahim jadi basmalah baknya misalkan sambala gitu ya kan tidak bisa. Jadi aturannya dirubah iman. Ambil dan Yang penting oke siap. Tapi itu memang itu ya, tapi itu memang bahasa Arab apa namanya tadi? Yang gitu ya? Atau fusha atau apa gitu. Termasuk jenis apa itu bahasa Arab? kalau misalkan bahasa Arab itu kan memang terbagi menjadi dua. Dia ada amiyah, ada fusha, ada amiyah. Kalau fusha itu kan yang kita tahu dia itu apa namanya bahasanya resmi gitu ya kira-kira ya. Bahasanya fusha itu yang resminya dipakai di buku, siaran TV, apalah pokoknya yang sifatnya resmi gitu. Anggaplah kita yang misalnya kita pelajari di pondok, kitab kuning itu pakai bahasa Arab apa itu? fusha, bahasa yang dipakai. Fusha ya. Oke. Ya, bayangan kita antara fusha amiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia agar mudah itu kita di Indonesia kan ada bahasa Indonesia resmi. Kita juga punya bahasa dan bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Bahasa-bahasa yang bukan bahasa resmi. Ya pokoknya gitu lah. Itu ada fusha dan ada amiyah. Dan amiyah itu masing negara itu rata-rata punya. Nah, jadi ada amiyahnya ada amiyahnya Mesir, ada amiyahnya ada amiyahnya mana itu Sudan, Tunisia, Zimbabwe, Wakanda juga mungkin ya. Biasa apa itu namanya? Mustamid biang guju kan lo. Mustamid. Hanya itu. Korea berarti wangi. Ngomongin berarti wangi. Iya. PNS dulu live EQ lah, pong mikir umat kan loh. Oke, lanjut. Jadi itu memang bahasa Arab amiyah ya. Bahasa Arab amiyah dan itu amiyahnya Mesir ya. Nancy Arjam yang nyanyi ya. Itu penyanyi Nancy Arjam. Siapa sih? Iya, Nancy Arjam. Ya segitu aja. Orang Mesir. Bukan, jadi dia aslinya kan dia berkebangsaan Lebanon. Hanya yang dari Al-Fat ini. Oh, Lebanon. Oh ya, itu bagi mahasiswanya Ustadz Afif ini nanti besok masuk itu ya, lembar kerja ya. Jadi disimak baik-baik, besok masuk ujian ini ya. Tadi saya ada titipan dari Pak Afif. Pak Afif sungkan mau bilang kayak gitu, oke. Gus Gepeng sedap, oke. Agram, oke siap Gus. Oh sebentar, saya pengen tanya dengan Pak Zainul Arifin nih, bagaimana tanggapannya tentang Nancy Arjam gitu? Untuk Ustadz Zainul gimana? Kalau versi saya, ya dengan sekarang itu saya betul dulu Habib Umar atau Habib selalu menyimpulkan sebelum ada hal viral gitu ya. Iya. Dia kan kalau mengambil tema kan pasti yang viral sekarang apa? Pasti ya, yang sedang di orang-orang. Dulu itu ulama-ulama yang pas kita itu sudah apa bahasanya sebelum kayak gini loh ya viral. Nah itu bahwa kondisi masyarakat bahkan yang menjadi santri pun santri kayak gini fenomenanya. Ada ambu-ambu santri barang kayak gitu ya. Iya. Angger ketokane api gak ngerti maksudnya ya. Nah, maksudnya tolong diperjelas nanti. Ya itu apa namanya? Anggap itu Pak Zainul nervous apa itu Pak Zainul? Ya oke lanjut. Terus apa lagi Mas? Apalagi? Jangan tak panggil saya Mas ya, saya merinding ya. Mohon maaf loh, sudah ada yang memanggil saya dengan sebutan itu, jadi mohon maaf. Yang lain mungkin ya, bisa sayang atau yang lain mungkin ya, jangan Mas. Nah. Oke, gini. Kita tahu pada bahasa Arab itu kan yang namanya syair atau ini gini. Sepengetahuan saya pada bahasa Arab itu tentang gimana bahasanya ya, sastra Arab diantaranya ada arut itu loh, untuk itu sebuah pedoman untuk membuat lagu-lagu
membuat syair-syair itu pedomannya pakai arut itu yang ada berapa wazan itu ya. Nah sebenarnya apakah lagu ya tap ini ada wazannya gitu nggak ya? Ikut arut apa enggak kira-kira? Kalau masalah wazan itu kan beda, jadi artinya ya jelas sekali pasti ya bagaimanapun nggak ada wazannya gitu kan, kita tahu semua itu wazan-wazan Hmm. ada. Ya ada. Jadi kalau misalkan wazan apa? Bahara apa bahasa tawil? Wazan nggak ada. Coba kita samakan ke bahar apa ya yang Mustafilun Mustafilun dawet. Nggak pas. Nggak pas ya. Nggak pas. Berarti memang itu bukan itu ya. Itu memang lagu berbahasa Arab, tapi nyuwun sewu tidak masuk dalam kategori ilmu bahasa Arab. Itu mungkin ya. Bisa Ya, kalau disebut. Jadi kalau misalkan urusan lagu itu kan aturan itu kan banyak yang bisa bisa diterjang gitu kan. Jadi lebih ke arahnya bukan ke gimana ya, urusan kan kita nggak bisa terlalu mengikat sastra itu. Ya kayak orang sastrawan itu kalau misalkan kita ajak bekerja dengan cara kerja yang terstruktur itu bisa sulit ya. Karena kan dia bekerjanya tahun seorang seniman nggak bisa dikekang memang ya. Harus dibebaskan. Ya, kalau umumnya Mas Sofa gimana? Bisa dikekang apa enggak? Kalau saya dikekang, ya udah ada sih ya yang mau kekang sih ya. Mohon maaf ya, udah ada. Jadi kalau nggak dikekang saya nggak bisa malah. Nah oke, selain ya tap itu awal Ramadan ini ataupun sebelum Ramadan ya juga ada lagu viral yaitu Aisyah istri Rasulullah kan kemarin. Semua orang membicarakan itu, bahkan trending di YouTube sampai berapa konten, 13 konten beberapa kayaknya ya trending. Nah itu saya agak muskil itu ketika lagu itu dibahasakan dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu sih itu bahasa Arab atau apa. Yang penyanyinya itu loh Yosef dan Tarek kalau nggak salah ya, Torek atau Tarek ya kemarin itu. Nah itu kan ada kata-kata yang ya Aisyah gimana sih Habib Zauj Rasulullah gitu. Bahasanya gimana ya? Aisyah habakillahu hubba man yuhibbu. Bukan. Bintu Abi Bakrin kayak. Kok lupa saya. Intinya gini intinya. Ada syair itu Aisyah Zauj Rasulullah. Nah ini mohon maaf Zauj kan kalau sepengetahuan saya ya, yang kalau nisbatnya di untuk perempuan ada tak mabutohnya gitu kan. Sedangkan Zauj kan tanpa ada tambahan apapun. Masa Aisyah suaminya Rasulullah kan enggak, nyuwun sewu kan bukan gitu. Nah itu apakah termasuk darurat syair? Pada dalam ilmu bahasa Arab itu apakah termasuk darurat syair atau memang ada teknik penulisan syair yang seharusnya gimana gitu mungkin? Kenapa? Ini begini, kalau masalah Zauj itu sendiri kalau misalkan kita cek di kamus sendiri itu dia juga ada di mana dia bermakna istri, juga dia juga bermakna suami, ya gitu. Jadi adapun kadang kita kenal ada zauj yang makna suami, kemudian ada zaujah yang maknanya istri. Itu biasanya dulu tuh dibedakan antara zauj dan zaujah, suami dan istri itu untuk membedakan dalam konteks misalkan paroki. Nah, seperti itu. Paroet. Oh. Kita cek dalam apa aja kamus digital itu dalam HP kita itu kita akan menemukan di situ ada lafaz zauj itu katanya bisa aja, dan dia bisa dipakai untuk suami, bisa juga dipakai untuk istri. Oh berarti lafaz zauj sendiri itu sifatnya umum ya, kayak kalau di Indonesia kayak sayang gitu mungkin ya, sayang juga bisa untuk cowok, bisa untuk cewek gitu mungkin, semacam itu apa enggak? Ini jaringan Anda mubeng ini kenapa ini jaringan Anda ini? Ini belum bayar wifi atau gimana ini? Pak Zainul gimana ini? Oke, sebentar. Teman-teman semua yang bergabung ada Lutfi Ansori. Oke, ini seniormu ini nang kene mbah ngene kabeh gue. Oke,
Sebentar, karena ada delay dari narahubung, coba saya sambungkan ulang. Stay tune ya. Oh, udah bisa. Halo, halo Pip. Halo Pak dosen. Saya sambungkan ulang ya, bentar. Oh wes, udah bisa. Oke. Udah bayar wifi belum sih kok? Agak gitu, ada gitu juga. Oke, sebentar sebelum lanjut saya mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung pada live malam ini. Ada Kak Genesia, Alfat Santri, Kak Genesia, oke, sponsor siap. Jadi Kak Genesia ini adalah salah satu brand yang juga bekerja sama dengan brandnya Esnu Jawa Tengah, yaitu Nganu Store. Ini promosi ya. Mohon maaf Pak dosen ya, promosi. Oke, siap. Bentar, saya bacakan pertanyaan. Coba dari atas. Ada gak ya? Tadi kayaknya ada. Kalau versi dangdut Indo jadi apa, Gus Hafid? Ya tetap di koplo. Bahaya, guys. Itu diproyek sama Mas Sofa. Mas Sofa di kawan-kawan itu. Vokalnya sampean, Pak. Bahaya itu, bahaya. Saya dengar irama itu langsung otomatis bergoyang, jadi bahaya kalau ada lagu-lagu kayak itu. Oke, terus kemudian kita masuk ke apa ya? Bagaimana sikap kita sih menghadapi kemarin itu yang ya tap-tap ini viral banget. Sikap kita seharusnya seperti apa harusnya? Monggo Pak Apik. Gimana? Apa? Kok nggak mendengarkan saya tuh gimana sih Hansen? Oke, gini. Tentang viralnya ya tap-tap ini, tentang kontroversinya, ada pro dan kontra. Ini sikap apa yang harusnya kita ambil atas tentang fenomena ini gitu. Kira-kira gimana? Oke, baik. Jadi intinya begini ya. Artinya kan lagu itu sebenarnya apa sih ya, tadi kita bisa menduga-duga itu dari mana sih munculnya masalah itu kan ya. Jadi salah satunya adalah ketika diterjemahkan tadi ternyata maknanya didengar begitu, yang pertama. Terus kemudian ada lagi isu itu kayaknya di blow up dari segi penyanyinya yang agamanya ternyata non muslim gitu juga. Juga dimasalahkan. Jadi ada beberapa poin. Terus juga tentang kurang pas ya nih etiketnya itu ketika dinyanyikan di tempat atau di acara yang islami, sementara lagunya itu bukan islami gitu ya, kira-kira konten maknanya itu. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa yang dari mana dia itu di blow up gitu kan. Jadi intinya gitu, itu kan pada umumnya dia sudah punya sisi universalitasnya sendiri. Artinya dia itu sudah dengan bentuknya dia sebagai lagu itu sudah bisa memiliki jadi dia dari segi sebagai lagu dia sudah memiliki kemandiriannya sendiri tanpa identitas yang lain gitu ya. Lagu, oke, keren. Oke, siap. Jadi kadang memang kalau dilihat dari segi ketepatan tempatnya itu memang kurang tepat ya, mungkin bisa buat pelajaran kita semua aja ya. Dan kasus semacam ini tuh kadang-kadang juga terjadi di beberapa tempat yang memang yang kira-kira mirip gitu kira-kira. Jadi kadang dulu waktu sekitar tahun 2014-an gitu kira-kira ada lagu yang waktu itu hits ya sama lagunya dari Nadia juga itu yang entai gitu ya. Itu dinyanyikan, Pak. Dinyanyikan. Nggak bisa saya. Itu juga beberapa kali saya mendengar cerita-cerita. Jadi pernah dinyanyikan di sebuah seminar yang pada sesi hiburan gitu ya. Seminar yang sifatnya ya seminarnya orang-orang itu, kemudian maksudnya di momen-momen di mana itu momennya sangat islami begitu. Nah, lagunya kurang, sehingga kira orang-orang yang mengerti itu akhirnya mereka walk out gitu ya. Mereka meninggalkan tempat kira-kira begitu. Jadi ini
semacam itu sangat rawan terjadi. Jadi kadang-kadang kita sering menyangka kalau yang berbahasa Arab itu nanti dia itu Islam dan semacamnya. Jadi kita bisa menggunakan mengkritis atau berpikir kritis terkait lagu-lagu itu. Kita cek misalkan dari siapa sih penyanyinya, kemudian bagaimana bentuk video klipnya, dan itu banyak cara. Itu suara apa itu? Ini saya ada temannya ini, ternyata ada yang ikutan live di sini. Ini hatif ini, suara tanpa rupa ini, bahaya ini. Oke, sudah. Oke, siap. Oke, berarti gini ya. Fenomena dari lagunya Nancy Arjam ini itu memang ditengarai karena sekarang itu sesuatu itu mudah viral gitu mungkin ya. Entah itu lewat TikTok atau padahal lagu ini kan lagu lama ya. Itu lagu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Lama banget itu. Tahun 2006. Jadi dia dirilis pertama tahun 2006. Oke, ini berarti udah berapa tahun itu? 14 tahun. Ya itu. Kalau sampai ke 2020 14 tahun itu. Itu mungkin usia 14 tahun itu Mbak Nisa Sabian kemarin nyanyikan baru TK mungkin ya. 2006 itu mungkin. Oke. Masih makan masih didulang. Masih didulang itu pasti. Ini saya menyapa teman-teman dulu. Oke, ada Kang Miftah, Ratna Dwi Hasanah. Maaf Pak Ustadz sambil kuliah PAI SD sama Bu Ratna. Ini mahasiswanya Pak Afif pasti ini ya. Ini videonya nanti di-download ya. Besok buat skripsi katanya ini. Buat bahan skripsi. Lumayan ini kuliah online. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Saya mau tanya apa lagi ya? Dalam kategori bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu sebenarnya gini, jika kalau ada teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab, itu sebenarnya kenapa sih mereka harus belajar Arab dan kenapa mereka harus tekun belajar bahasa Arab? Apakah ada sisi keunikan atau mungkin hal-hal yang sangat menarik dari bahasa Arab itu? Gimana Pak dosen? Ya, jadi kenapa ya bahasa Arab itu gak menarik ya? Harusnya kalau misalkan kita buat orang Islam Indonesia itu sangat menarik. Jadi dimanapun kita pandang bahasa Arab itu sangat menarik bagi orang Islam Indonesia. Kalau misalkan kita lihat dari sisi Islaminya, ya tentu bahasa Arab itu pasti menarik ya, karena dia bahasa yang salah satu bahasa yang yang mewakili agama Islam begitu kira-kira ya, karena Al-Quran juga diturunkan dengan bahasa Arab, hadis Nabi juga berbahasa Arab, dan banyak lain juga berbahasa Arab. Terus sisi yang lain bahwasanya kalau bahasa Arab itu sendiri orang Indonesia itu mayoritasnya kan orang Muslim ya. Jadi orang Islam itu tentu mereka akan bahasa Arab. Minimal itu untuk digunakan untuk memahami yang mereka baca setiap hari Al-Quran atau apa ya yang lain gitu. Kalau misalkan itu paham itu kan lebih oke lah daripada kita membaca pemahaman. Dan nantinya kalau kita mau berpikir, kadang kan kita itu suka berpikir agak agak nominal gitu ya kira-kira ya. Nah itu kan sebuah peluang yang sangat besar gitu ya. Iya. Sebenarnya. Jadi di mana orang Islam Indonesia yang mayoritas Muslim itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang sangat besar di mana kita bisa sangat berkembang dengan bahasa Arab gitu. Dan saya kira ada beberapa pondok yang menjadi besar itu karena bahasa Arab, kita tahu itu ya. Kemudian juga beberapa kampus yang dia juga bahkan menjadi besar karena bahasa Arab. Jadi kalau saya pikir untuk orang Indonesia, orang Islam Indonesia, bahasa Arab itu menarik. Cuman kadang-kadang kita belum tahu ada. Untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab mungkin ada rekomendasi kah atau apa gitu, kitab atau mungkin tempat kursus barangkali yang recommended untuk teman-teman agar fokus di bahasa Arab? Ada Pak dosen? Kalau misalkan belajar bahasa Arab itu ya jadi tergantung goals-nya juga sih. Jadi kemana arahnya ya. Jadi bahkan untuk mengejar
biasanya kalau misalkan mengejar baca kitab, kemudian untuk tahlilul lughawi artinya di situ di bagian tentang qawaidnya itu di pesantren tentu yang paling recommended ya. Kemudian nanti kalau misalkan di bagian tentang pendidikan atau pendidikan mungkin ada di kampus. Terus kalau misalkan untuk kemampuan terkait dengan bahasa dan kemampuan aktif dalam bahasa Arab lain itu mungkin kita bisa lihat kursusan ya. Kalau di Jawa Timur di Kediri khususnya ya itu ada di Pati, itu cukup banyak kursusan bahasa Arab. Jadi kalau boleh dibilang di sana itu dibilang kampung Inggris, bila dibilang kampung Inggris, tapi di sana juga ada ya cukup banyak, ada banyak sekali kursusan bahasa Arab di sana. Dan itu kayaknya kampung Inggris kayaknya ya, kayak kita di sana itu kayak masuk ke dimensi lain gitu ya, di mana negara-negara itu saling apa ya, banyak negara di sana ya memang ya. kayaknya apa namanya, sampean perlu main ke Kediri, nanti tak ajak main ke sana ya. Kemarin saya ke sana sampean pas nggak bisa Pak, saya mau ke sana kemarin pas jenengan nggak bisa, ini harus diulang lagi nih episodenya kayaknya. Oke, sebentar saya akan menyapa teman-teman dulu. Ada Az-Zahid Waris, kakak soleh panutanku. Siapa lagi? Itu keluarga besar. Nah, mantap. Ini sebutan share ke grup keluarga. Pak dosen soleh Hafizuddin ini keren sekali. Kemudian ada Vinanda Febriani, ini anak Jawa Tengah. Siap. Surahman Kohar, ini konten kreator kita. Surahman Kohar, ya tap. Jadi Maman, Surahman Kohar ini Bapak Afif ini juga dulu di pondok itu sama saya, itu sama-sama belajar desain bareng. Ini Surahman Kohar ini yang berusaha komen, itu desainernya Jawa Tengah itu Pak dosen. Oh ya. Itu desainnya Jawa Tengah, itu juga yang kemarin sama-sama membesarkan Jawa Tengah itu bersama Surahman Kohar itu. Kemudian ada Nuskan Abdi. Nah, Nuskan Abdi ini dulu wakil Korda yang satu periode dengan saya. Sekarang juga Pak dosen di Pekalongan. Ini sebentar lagi dia harus ikutan Maido juga. Tolong ya tatap dinyanyi ke goyang. Aduh, bahaya ini guys, bahaya guys. Gak apa-apa Pak, sepi. Iya ya, aku lagi demam panggung. Saya itu gimana gitu loh. Oke, terus kemudian Pak Zainul di Pak Zainul. Zainul. Oh, ada tamu. Oh, ada tamu. Oh ya, siap. Oh ya, Pak Afif kan kemarin dulu itu kan setahu saya kan jenengan kamu, oke lah kamu jenengan pada lah ya sampean. Itu kan malah lebih dahulu ke bahasa Inggris kan. Kenapa kok malah sekarang jadi dosen bahasa Arab? Apakah memang bahasa Inggris itu sekafir itu? Iya. Oke, gimana? Ya, apa namanya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Cuman kalau bahasa Arab itu kalau bahasa Inggris sudah banyak. Sudah banyak. Kalau bahasa Arab menurut saya lebih menarik dari banyak hal. Lebih menarik. Coba ada pengalaman yang menakjubkan nggak dari bahasa Arab itu Pak? Entah pernah nembak cewek atau gimana gitu mungkin dengan bahasa Arab. Kalau coba apa dengan bahasa Arab? Dulu nih Mbak itu istrinya. Oh, saya pernah dulu sama istri saya. Ini ada temannya ini Minasanae dan lain-lain yang dikumpul. Saya tahu bikin surat untuk istri saya, calon istri dulu ya, pakai bahasa Pegon, keren kan? Suratnya udah itu. Zaman dulu kan masih surat, sekarang udah gak zaman ya soalnya. Oke, ini kita sudah 40 menit ya, lebih hampir 50 menit. Ini itu maksimal 1 jam Pak. Jadi memang di Instagram ini dibatasi untuk live maksimal 1 jam. Nah, mumpung belum 1 jam, mungkin ada semacam testimoni, bukan testimoni lah. Ada pesan-pesan atau semacamnya untuk teman-teman santri yang sekarang sedang mengalami social distancing mungkin atau yang ingin belajar bahasa Arab. Oke, jadi baik. Sebenarnya saya mau berbicara tentang ini sih, tentang bahasa Amiyah itu. Amiyah. Ya, jadi kan memang kita itu kan bahasa Arab itu kan tadi
ada dua ya, ada bahasa Fusha, kemudian ada juga bahasa Amia. Amia. Kemudian sebenarnya antara bahasa Fusha dan bahasa Amia itu kalau dibilang beda jauh juga tidak benar juga. Artinya dia memiliki kesamaan yang bahkan ada beberapa orang itu yang mengatakan kalau misalkan bahasa bahasa Amia itu tetap memiliki kata asal gitu kira-kira dia dalam bahasa Fushanya. Terus kemudian terus kemudian ada Oke, lanjut. Perbedaannya itu ada di bagian di dialek. Terus kemudian cara baca, kemudian lahja, itu kira-kira kurang lebih. Nah, cuman memang ada beberapa mufradat yang itu sampai berubah juga. Dan kalau kita cari di kamus juga tidak ada memang. Dan itu sebenarnya memang di kamus kita cari nggak ada mufradat seperti ada. Kita kan contoh ukuran, tadi kan saya bilang kalau bahasa Arab Amia itu kan ada negara misalkan Arab Saudi punya bahasa sendiri, terus kemudian nanti Mesir dia punya bahasa sendiri, dan yang paling mendominasi sekarang itu ya bahasa Arab Amianya Mesir. Nah kemudian Tunisia dia punya bahasa punya bahasa Amianya sendiri gitu ya. Contoh bahasa Amianya Mesir itu dia itu punya aturan yang kadang-kadang kalau kalimat fi'il mudhari itu biasanya dia akan diawali oleh huruf ba. Jadi ketika dia itu akan diawali dengan huruf ba. Jadi kalau misalkan gitu. Terus kemudian ketika dia menunjukkan makna mustakbal atau maknanya akan datang, dia biasanya diawali dengan huruf ba. Dan kemudian nanti huruf mudhari'nya bisa dibaca kasro. Jadi kita nggak menemukan dalam wazan satu huruf mudhari' yang dibaca kasro. Adapun berarti sudah tidak mengikuti panduan dalam bahasa Arab sendiri ya, untuk Arab yang am itu ya. Sudah nggak nahwu shorof lagi ya istilahnya ya. Bahkan nahwu shorof itu sangat diabaikan kalau dalam amiyah gitu ya. Nah terus kemudian misalkan contoh ada isruna atau misalkan laibuna, musyrikuna, mudzakkar salim itu atau mulhaq dan mudzakkar salim, di mana dia dibaca fa mestinya tandanya pakai wawu dan nun gitu ya, tandanya pakai wawu. Itu ketika dalam amiyahnya dia dibaca semuanya pakai ya nun, jadi salasin, jadi talatin misalkan, terus kemudian jadi musyrikin, jadi nggak menjadi musyrik atau laibin, talatin, khomsin, jadi gitu semuanya. Kalau ya nggak malah jadi jamak muannats salim malah ya? Enggak, kalau jamak ini menjaga tabahnya alif ta di belakang. Jadi alif ta. Jadi untuk aturan-aturan nahwu itu sangat diabaikan. Huruf akhirnya semuanya disukun semua. Nah intinya dari situ bisa menarik kesimpulan. Jadi intinya gini, ketika bahasa Arab itu kadang-kadang gini, ketika masalah yang paling besar itu ketika kita mau ngomong bahasa Arab kemudian kita terlalu berpikir tentang benar atau salah dalam kaidah nahwu. Nah itu kan beban pikiran kita itu kan besar. Pertama kita harus mikirkan mau ngomong apa sih kontennya gitu. Kemudian yang kedua kita mikir mufradatnya apa sih gitu kan ya. Kemudian satu kita mikir nahwunya gimana, aturan sorofnya gimana, nah kan banyak sekali gitu kan. Jadi beban pikiran kita itu akan, nah jadi artinya begini, untuk bahasa Arab apalagi dalam konteks berbicara itu kita untuk aturan gitu, kita aturan terkait dengan nahwu gitu ya, dan atau ya tata bahasa itu mungkin kita bisa sedikit longgar ya, sedikit longgar saja di situ, dan tidak usah terlalu takut salah gitu, karena pada hakikatnya juga bahasa Arab kadang juga tidak terlalu tidak terlalu patuh dengan aturan ketika dalam amiyah gitu. Tidak terlalu pakem gitu ya. Apakah di sana juga ada semacam kamus besar bahasa Arab gitu ya, kayak di Indonesia ada KBBI gitu? Kira-kira kita
akan berpikir bahwasanya bahasa Arab itu mudah gitu. Jadi akhirnya kita akan berpikir bahasa Arab itu mudah untuk diucapkan, mudah untuk dipraktekkan, dan mudah untuk digunakan untuk berbicara. Sehingga akhirnya kita akan mendapatkan trigger atau apa sih namanya? Ya, bahasanya itu mendapatkan sebuah rangsangan lah untuk mau mempraktekkan bahasa Arab itu. Oke, siap. Itu butuh untuk ya biarkanlah let the world to hear you gitu. Jadi biarkanlah dunia itu untuk mendengarkan kamu berbicara dengan bahasa yang kamu bicarakan gitu kan ya. Nanti kalau misalkan ada kesalahan kan kita tinggal koreksi aja gitu kan. Saya ke depannya nggak boleh ngomong kayak gini, ini kurang tepat gitu. Jadi di situ juga. Jadi kita berpikir aja bahasa Arab itu mudah, aturan-aturan terkait dengan qawaid itu nanti kita bisa sedikit longgarkan. Karena amnya sendiri boleh kita simpulkan bahwasanya untuk belajar bahasa Arab itu jangan melulu pakem pada nahwu sorof. Boleh bilang gitu nggak? Ya bisa jadi seperti itu, bahkan semua bahasa itu kan seperti itu. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris biasanya kalau apalagi dalam konteks berbicara ya, aturan-aturan seperti grammar itu kan agak sulit kalau harus benar-benar diperhatikan gitu. Kecuali kalau udah perlu. Jadi intinya untuk teks berbicara ya, kita bisa longgarkan sedikit. Oke, masuk. Oke, siap. Terus aku mau takut nih lagi apa lagi? Udah habis pertanyaan, guys. Sudah berapa jam? Kurang 10 menit. Oke, satu kali lagi. Satu pertanyaan lagi. Halo? Lancar? Ya. Oke. Ada nggak semacam bukan bukti otentik sih. Gini, kira-kira bahasa Arab ini mulai digunakan mulai tahun berapa? Berapa ribu tahun sebelum Masehi gitu? Ada catatan untuk hal itu nggak di dalam ilmu bahasa Arab itu? Jadi terkait dengan bahasa Arab itu sebenarnya siapa yang pertama kali menggunakan itu juga banyak versi sebenarnya. Bahkan ada yang mengatakan bahasa Arab itu yang bahkan sampai Nabi Adam itu juga pertama juga beliau berbahasa Arab ya. Yang jelas itu juga ada komunikasi kan antara Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa gitu kan ya. Bahasanya kalau misalkan tidak terjadi komunikasi kan bagaimana bisa itu kan ya bisa. Nah, artinya dasarnya apa? Ya, dasarnya itu misalkan di situ waktu itu saya baca artikel itu dia menggunakan ada di Al-Qur'an itu kan wa'allama adamal asma akullaha gitu ya. Di situ yang dimaksud di situ adalah nama-nama benda yang nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam itu menggunakan bahasa Arab. Jadi banyak versi. Jadi banyak versi sebenarnya bahasa Arab itu kapan digunakan itu. Kira-kira begitu. Oke, masuk. Berarti memang secara hakikinya bahwasanya bahasa Arab itu adalah ibu dari semua bahasa di dunia ya, karena nenek moyang kita menggunakan bahasa Arab, gitu ya? Saya tidak mengatakan seperti itu juga ya. Saya hanya menceritakan ada sebuah artikel yang mengatakan seperti itu. Oke, statementnya dihapus, direvisi. Nggak berani dia statement kayak gitu. Oke, tapi memang sebagai umat Islam, sebagaimana orang yang membaca Al-Quran, memang saya juga meyakini bahwasanya Nabi Adam itu kayaknya sih juga pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kan bahasa surga kan, dan Nabi Adam dari surga. Nah, kalau nggak pakai bahasa Arab, terus pakai bahasa apa beliau kan? Kan dari surga. Otomatis bisa bahasa Arab gitu ya. Tanpa tutorial mungkin ya beliau ya. Nenek moyang kita. Oke, terima kasih. Ini udah hampir 1 jam, luar biasa sekali untuk mau itu hasanah pada malam hari ini. Ini teman-teman yang lain masih gabung nggak ya? Ada Mas Mapot, ada Vinanda. Ini orang-orang yang jarang semua ini. Jadi mohon maaf kalau ada diribut sendiri, itu sebenarnya orang-orang sendiri sih. Kepo mereka. Kepo. Oke, siap. Terima kasih Pak Dosen Habib atas waktunya. Siap. Besok mau ke Surabaya atau kemana? Jadi besok masih di rumah saja. Di rumah saja. Tapi sehat-sehat kan?
Alhamdulillah. Bapak. sehat. Oke, aman. Aku suwe gak rono, guys. Aku terakhir rono sak gurung nikah ya. Holingan aneh kok berarti. Oke, kapan-kapan saya tak sowan ke dalamnya Ustadz Apip bersama dengan anak dan istri ya. Ada cemburu ya, ada iri ya. Karpet merah buat menyambut sampean. Oke, untuk teman-teman yang sedang masih bergabung, informasikan ke semua teman-teman kalian bahwasanya besok masih ada Maido Hasanah yang lain dengan topik pembahasan yang tak kalah keren, yaitu besok kita akan membahas tutorial menjadi wali. Luar biasa ini. Ini wali loh ya, sungguhan, bukan wali band yang apa namanya, yang ibu-ibu bapak-bapak itu loh ya. Besok dimulai insya Allah jam 4 sore bersama dengan Bapak PNS kita, Bapak Mustamid. Di wangnya bisa nengkono borai. Jadi teman-teman memang wis turu di bojo yang mana. Jadi teman-teman semua memang ini sengaja saya kolaborasi dengan teman-teman dulu di pondok saya pengen menjalin silaturahim kembali, pengen berbagi kepada teman-teman semua lewat platform digital ini yang sekarang lagi digunakan banyak orang. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua dan juga bisa menjadi apa namanya ya, gairahnya itu gairah Laskar Iktafa kita itu bangkit kembali gitu lah. Oke, asik ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak cukup. Ya, Cukup ya? mungkin harap nyanyi ya Pak. Sudah malam guys, anakku tanging guys. Oke, tidak cukup. Oke, cukup ya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.